Haleluya, puji Tuhan, syukur kepada Allah karena hari ini di waktu yang indah kita diberikan kesempatan kembali untuk mendengar renungan 79 dan tetap dengan 365 hari yang mengubahkan kita akan sama-sama belajar dan hari ini sampai pada bacaan 1 Raja-Raja 2. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat 4. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan hari ini yaitu wasiat. Observasinya, tokoh yang ada di dalam kisah pembacaan ini ada Daud dan juga Salomo. Latar belakangnya di ayat pasal atau di ayat-ayat ini adalah merupakan masa transisi dari kekuasaan Raja Daud kepada putranya Salomo. Tempat kejadiannya di istana kerajaan Yerusalem. Peristiwanya di ranjang kematian Daud, ia menasehati Salomo anaknya untuk tetap kuat. Puji Tuhan, mari kita sama-sama menginterpretasi pokok pembahasan kita hari ini. Harapan dari orang tua bagi anak-anaknya untuk perjalanan hidup atau masa depan kehidupannya, tentunya harapannya adalah tetap baik-baik saja atau memiliki kehidupan yang baik atau bahkan menjadi lebih baik. Semua orang tua tentu memiliki harapan yang demikian, ya. Nah, tidak akan tega begitu saja apabila orang tua akan meninggalkan anaknya untuk selama-lamanya dalam keadaan yang tidak jelas atau tidak memiliki masa depan yang baik, belum tentu jalan hidupnya itu baik dan lain sebagainya. Itu sebabnya bahwa orang tua akan sebisa mungkin membimbing anaknya supaya tidak salah di dalam melangkah. Daud tahu hidupnya sudah tidak lama lagi. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Daud di dalam pembacaan kali ini yaitu dia meninggalkan wasiat, ya. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama ini, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Wasiat artinya di ayat 1 ini adalah pesan, ya, pesan terakhir daripada Raja Daud ini bagi Salomo anaknya. Daud sebagai seorang raja, dia tentu menginginkan bahwa tahtanya atau kerajaannya harus ada dari keturunannya yang akan melanjutkannya, ya. Nah, seperti yang difirmankan oleh Tuhan bahwa Daud ini sebagai anak atau sebagai orang yang takut akan Tuhan, maka seperti janji daripada firman Tuhan, generasi selanjutnya yang akan meneruskan tahta kerajaannya untuk menjadi seorang raja itu adalah Salomo anaknya, ya. Nah, itu sebabnya Daud tahu menjadi seorang raja itu tidak mudah. Menjadi seorang raja itu dibutuhkan sebuah kekuatan hati. Pesan yang pertama keluar dari mulut Daud adalah ketika berpesan kepada Salomo anaknya itu adalah kuatkanlah hatimu, ya. Kuatkanlah hatimu. Jadi kenapa Daud ini memberikan pesan
kepada Salomo untuk menguatkan hatinya, karena menguatkan hati menjadi seorang pemimpin Israel yang dengan penduduk yang sangat besar, umat Tuhan yang begitu besar, dibutuhkan sebuah kekuatan hati, ya. Wasiat sebagai pesan terakhir Daud kepada Salomo harus benar-benar didengarkan oleh Salomo, karena pesan itu sangat penting bagi kehidupan Salomo selanjutnya, apalagi untuk menjadi seorang raja meneruskan Daud ayahnya. Daud memberikan wasiat kepada Salomo sebelum ia meninggal, dan dirasa bahwa wasiatnya ini harus disampaikan karena sangat penting bagi Salomo dan kerajaannya yang akan datang. Apa isi wasiat dari Daud? Yang pertama, tetap tertulis di ayat yang ketiga, yaitu melakukan kewajiban dengan setia kepada Tuhan. Namanya kewajiban berarti harus, ya, harus Salomo lakukan. Kewajiban-kewajiban sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Ada ketentuannya yang harus dilakukan oleh Salomo kelak kalau dia menggantikan Daud menjadi seorang raja. Kemudian tetap di ayat yang ketiga, isi wasiat dari Daud itu adalah menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan? Jadi kalau Tuhan sudah punya jalan-jalan yang benar, ada jalan yang harus diikuti dan ada jalan yang tidak boleh diikuti. Jadi jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, ada jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Harus dengan teliti didengarkan oleh Salomo supaya pesan ayahnya ini benar-benar dilakukan oleh Salomo. Pesan yang disampaikan oleh Daud ini semua berhubungan dengan Tuhan dan dirinya, dan juga kepada Salomo sebagai keturunannya yang akan meneruskan tahta kerajaannya. Kemudian yang ketiga, tetap di ayat yang ketiga, yaitu mengikuti peraturan Tuhan. Ketiga hal yang dituliskan di ayat yang ketiga ini wajib didengar oleh Salomo. Daud ingin sekali menyampaikan pesan ini dengan sebuah peringatan yang sungguh-sungguh kepada Salomo, bahwa benar pesan ini harus benar-benar dilakukan oleh Salomo. Melakukan kewajiban dengan setia kepada Tuhan. Apa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Salomo kelak kepada Tuhan? Entah itu tentang membuat sebuah ibadah perayaan, peraturan-peraturan ibadah, entah itu juga sebuah persembahan, ya, atau juga sebagai seorang pemimpin melakukan kewajibannya memimpin umat-umat Israel ini untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Salomo menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Daud memberitahukan kepada Salomo bahwa kalau Tuhan berkata tidak, jangan sekali-kali itu dilanggar. Itu adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, kamu harus melakukan ini, kamu harus melalui ini, maka harus dengan taat menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian juga mengikuti peraturannya Tuhan. Ini ada perintah-perintahnya Tuhan yang harus diikuti oleh Salomo. Bahkan harus diajarkan kepada umat-umat Israel, maka itu harus dilakukan. Salomo mendengar pesan dari Daud dan Salomo harus mengikuti apa kata wasiat yang disampaikan oleh Daud kepadanya. Karena di dalam isi wasiat itu, pesan terakhirnya Daud itu mengatakan, kalau engkau mengikuti dengan setia, apa yang disampaikan oleh Daud tadi itu diikuti, dilakukan oleh Salomo, maka ada dampaknya. Dampaknya kalau Salomo mengikuti wasiat dari Daud itu dengan baik, ya, maka kita lihat itu jawabannya di ayat 3b, segala yang dilakukan akan beruntung.
Salomo akan mendapatkan kejayaannya, kesuksesannya, keberhasilannya sebagai seorang raja, akan disebut sebagai raja yang beruntung kalau dia mengikuti semua peraturan Tuhan, mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, mengikuti dan melakukan kewajiban-kewajiban dengan setia kepada Tuhan, maka dampaknya dia akan beruntung. Daud sebagai seorang ayah tentu menginginkan anaknya ini akan meneruskan jabatan sebagai seorang raja, terus beruntung, diberkati oleh Tuhan. Kerajaannya akan menjadi kerajaan yang megah, akan dikenal oleh seluruh dunia pada waktu itu. Dikenal oleh kerajaan-kerajaan yang lainnya. Semua yang dilakukan oleh Salomo kelak akan beruntung. Itu kerinduannya Daud. Itu sebabnya dengan sungguh-sungguh, dengan sangat dia menyampaikan keinginan hatinya, pesan-pesan terakhirnya kepada Salomo. Karena pesan ini, wasiat ini sangat penting buat hidup Salomo di masa yang akan datang. Aplikasinya apa bagi kita, Bapak Ibu? Yaitu jangan meremehkan wasiat penting, yaitu firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Daud tadi adalah semua tentang firman Tuhan yang berhubungan dengan Tuhan. Daud tidak menginginkan Salomo anaknya hidupnya akan terpuruk, tetapi kerinduannya anaknya akan berhasil. Anaknya akan menjadi orang yang beruntung, menjadi raja yang berhasil, sukses, dan dikenal oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Kita belajar dari kisah ini, yaitu Salomo harus mendengar pesan yang baik itu dari ayahnya. Kita juga harus memegang teguh pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua kita dahulu, tentang ajaran-ajaran firman Tuhan oleh para orang tua kita, para senior kita. Jangan kita meremehkan kalau mereka sudah meninggalkan pesan-pesan yang penting tentang firman Tuhan. Ada guru-guru kita yang lalu mungkin ya meninggalkan pesan yang penting yang mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, mengajar kita, melatih kita untuk mengikuti setiap peraturan-peraturan Tuhan. Jangan remehkan hal itu, karena itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Bahkan firman Tuhan berkata, itu akan membawa kita kepada keberuntungan. Semua yang difirmankan tentu akan mendatangkan berkat tersendiri bagi kita kalau kita mau taat, mendengarkan dan mengikutinya. Seperti yang dilakukan oleh Salomo, mendengar setiap pesan dari ayahnya Daud. Mari kita juga mau belajar mendengar dengan taat apa yang sudah ditinggalkan oleh para orang tua kita. Warisan iman, warisan dari mereka mau menyampaikan firman-firman yang sudah menjadi pengalaman mereka. Mereka mau sampaikan kepada kita mau dengar, taat dan mengikutinya. Supaya hidup kita beruntung di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa melalui renungan 79 kali ini. Kita juga boleh kembali diingatkan bahwa kita tidak boleh meremehkan pesan firman Tuhan karena itu menjadi kekuatan dalam hidup dan jiwa kita. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu dengan mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp 0813 27420088. Mari bertumbuh bersama menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan dengan kita memegang pesan-pesan penting yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sambut firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah berhenti untuk mengajar kami. Firman-Mu kembali mengajar kami untuk kami taat, mengikuti peraturan-peraturan dari firman-Mu supaya hidup kami
beruntung di dalam Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSAD Magelang, untuk senantiasa mencintai firman, menjadi sumber kekuatan dan kehidupan di dalam hidup umat-umat-Mu. Terima kasih bagi Engkau yang mengasihi kami dan yang telah melepaskan kami dari dosa oleh darah-Mu, dan yang telah membuat kami umat-umat-Mu menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Bagi Engkaulah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.